Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Oh, anak-anak, nanti kalau ibu guru bilang selamat pagi anak-anak pakai tangan, anak-anaknya juga jawab selamat pagi Bu Guru pakai tangan ya. Kita ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Wih, anak-anak pintar semua. Semangat ya anak-anak. Pintar. Anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita mengucapkan tepuk semangat yuk. Nah, tepuk semangatnya ini seperti ini ya. Bu Guru contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, ayo kita ulangi anak-anak. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ore, pintar adik-adik semua. Tetap semangat ya adik-adik. Ya, karena kita siang ini akan belajar tentang buah-buah roh. Tapi sebelum kita belajar supaya sekolah kita diberkati, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Berdoa. Pintar, harus berdoa. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Ya, sikap berdoanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini anak-anak sudah berkumpul di tempat ini walaupun melalui Zoom untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya apa yang disampaikan Ibu Guru boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi adik-adik, pembelajaran kita hari ini temanya penguasaan diri atau disebut dengan pengendalian diri. Penguasaan diri ini terdapat dalam buah roh bagian terakhir yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, sebelum masuk ke pelajaran kita berikutnya, kami persilakan adik-adik semua berdiri biar semangat. Kita menyanyi dulu, menari dan menyanyi supaya Tuhan Yesus senang. Nah, judul nyanyiannya adalah Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo semangat ya. Lagunya seperti ini ya. Dengarkan Ibu Guru dulu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo adik-adik, ya kita semangat menyanyikannya ya. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Iya, sekali lagi adik-adik ya, yang semangat lagi. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Hore, adik-adik luar biasa semua ya. Ternyata adik-adik bisa menyanyi sambil menari. Jempol buat adik-adik. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Jadi sekarang kita belajar apa-apa saja sih yang disebut dengan buah roh itu. Ya, kita belajar sekarang ya adik-adik. Halo adik-adik semua, ini bentuknya apa? Dan love, pintar. Warnanya? Hijau. Iya, warnanya hijau. Ternyata di dalam love yang berwarna hijau ini ada tulisan kasih. Iya, kasih itu artinya cinta. Ya, adik-adik ya. Nah, kita kemudian masuk di dalam buah roh yang kedua. Ini warna apa adik-adik? Orange. Pintar. Bentuknya? Persegi panjang. Iya, pintar. Ini bentuknya persegi panjang, warnanya oranye. Nah, dalamnya ada tulisan sukacita. Ya, sukacita itu artinya girang hati atau senang. Nah, kemudian ini warna apa adik-adik? Pink. Iya, bentuknya? Bersegitiga kaki. Ini bentuknya segitiga sama kaki. Warnanya pink, betul, pintar adik-adik semua. Nah, di dalam warna pink yang segitiga sama kaki itu ada tulisan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu artinya tenang, aman, atau tidak bermusuhan. Nah, sekarang Ibu Guru menunjukkan ini warna apa adik-adik? Kuning. Bentuknya? Bulat. Iya, pintar. Ini bentuknya bulat, warnanya kuning. Nah, di dalam bentuk yang bulat ini berwarna kuning ada tulisan kesabaran. Ya, kesabaran itu artinya ketenangan hati. Ya, adik-adik ya. Nah, kemudian ini ada bentuk lain lagi. Ini bentuknya apa adik-adik? Persegi empat. Iya, pintar. Persegi empat atau bujur sangkar. Warnanya apa? Hijau. Oh iya, pintar. Adik-adik semua sudah pintar ya. Nah, di dalam warna hijau berbentuk bujur sangkar ini atau empat persegi ini ada tulisan kemurahan ya. Ada tulisan kemurahan yang artinya tidak mementingkan diri sendiri atau dermawan atau suka memberi. Nah, kemudian kita masuk lagi dalam bentuk lainnya. Nih warna apa adik-adik? Hijau. Iya, ini warnanya hijau muda. Yang tadi ini namanya hijau tua. Jadi harus berbeda ya. Ini bentuknya apa adik-adik? Daun. Pintar. Ini bentuknya daun. Nah, ternyata di dalam daun ini ada tulisan kebaikan. Ya, tulisan kebaikan ini artinya perilaku yang baik atau saleh, tidak berbuat dosa. Itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian ada bentuk yang lain lagi. Ini coba, ini warna apa adik-adik? Hitam. Pintar. Bentuknya apa ini? Oval. Pintar sekali. Anak-anaknya sudah pintar-pintar ternyata ya. Lebih pintar anak-anaknya daripada bu gurunya ini. Nah, ternyata di dalam
bentuk opal yang warna hitam, ada tulisan kesetiaan. Kesetiaan itu artinya taat atau patuh. Iya, betul. Kemudian kita masuk lagi ke buah roh berikutnya. Ini warna apa adik-adik? Biru. Iya, bentuknya Segitiga bebas. iya, bentuknya segitiga juga. Ya, ini warnanya biru. Nah, ternyata di dalam kertas ini ada tulisan kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan artinya itu alim atau tunduk kepada Tuhan atau berperilaku sopan, ya adik-adik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam buah roh yang terakhir. Nah, ini warnanya apa adik-adik? Ya, bentuknya Bintang. pintar sekali. Anak-anak pintar sudah ya. Nah, ini dalam bentuk bintang ini yang warna coklat ternyata ada tulisan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah tergoda. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, adik-adik berdiri dulu semua yuk. Ya, kita menyanyi lagi dan memuji Tuhan dengan judul lagunya Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu. Pada saat kita menyanyikan tanganmu, kita bertepuk tangan, prok, prok. Pada saat menggunakan mulut, kita katakan amin. Pada saat menggunakan mata, kita kedipkan mata 2 kali ya, nyot, nyot. Nah, pada saat menggunakan kaki, kita gertakkan kaki 2 kali, prok, prok. Oke anak-anak, bisa ya? Yuk. Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. hati-hati Gunakan tanganmu. karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hore, tepuk tangan semua adik-adik. Ternyata adik-adiknya masih semangat dan sukacita dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih adik-adik semua. Nah, dalam lagu yang kita nyanyikan tadi barusan, kita diingatkan untuk hati-hati menggunakan tangan kita. Artinya, adik-adik, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau yang bukan kita punya dimanapun itu. Nah, kita harus bisa menahan diri bila kita melihat sesuatu yang penting. Jadi, kita tidak boleh mengambilnya. Ya, karena jika kita mengambilnya berarti kita berdosa dan kita tidak menjadi anak Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan menjadi anak Tuhan. Nah, begitu juga pada saat menggunakan mata seperti yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah lampu bagi tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Nah, kemudian dalam lagu kita yang tadi, kita juga diingatkan untuk berhati-hati menggunakan mulut kita. Jadi adik-adik harus menggunakan mulutnya dengan perkataan yang baik, perkataan yang jujur, dan tidak boleh berkata kasar atau berkata jorok atau berkata bohong. Jadi kita harus bisa mengontrol mulut kita karena Tuhan Yesus tidak suka melihat anak-anak yang nakal-nakal. Nah, kemudian adik-adik, yang terakhir kita tadi menyanyikan lagu hati-hati menggunakan kaki. Hati-hati menggunakan kaki kita untuk tidak berjalan di jalan yang tidak benar. Jadi kita harus menggunakan kaki kita menuju jalan yang baik dan terang. Sehingga Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kalau ke jalan kesesatan itu adalah jalannya iblis. Oke. Ayo adik-adik semua, mulai dari sekarang berlatihlah menguasai diri untuk tidak berbohong, menguasai diri untuk tidak mencuri, menguasai diri untuk tidak membalas dendam, tetapi sebaiknya mau mengampuni dan saling mengasihi, menguasai diri agar kita tetap taat pada Tuhan, menguasai diri untuk tidak ikut-ikutan dengan anak-anak nakal. Jadi adik-adik semua menjadi anaknya Tuhan Yesus karena saling menyayangi. Baiklah adik-adik semua, kakak ajarkan semua berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu King Kong badannya besar. Bisa kan? Oke, kita nyanyi dulu ya. Lagunya King Kong badannya besar. Oke ya, kita nyanyikan 2 kali ya. 1, 2 ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi yuk. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hore, terima kasih adik-adik semua. Ternyata masih semangat sekali bernyanyinya. Padahal pelajaran kita sudah hampir selesai. Sekarang kita masuk dalam ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Nanti sampai di rumah tolong dibaca dan dihafal supaya kita menghafal ayat hafalannya sehingga minggu depan kita bisa menghafalnya dengan lancar. Nah, ayat hafalannya adalah Mazmur 37 ayat 3a. Isinya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Coba adik-adik ikuti, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik. dan lakukanlah yang baik. Nah, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu depan. Harus dihafal ya adik-adik. Oke adik-adik, selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Dan mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar buah-buah roh-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan buah-buah roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.